Kita biasanya mikir biksu itu hidupnya tenang, damai, dan jauh dari bahaya. Tapi di Jepang, pernah ada biksu yang dengan sadar memilih jalan spiritual yang berlangsung bertahun-tahun, dengan resiko kehilangan nyawanya sendiri. Kenapa jalan ini dulu dihormati di kuil-kuil, tapi sekarang dilarang negara dan dianggap melampaui batas manusia? Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Mungkin kalian mikir, Bang, itu orang kurang kerjaan banget, sampai pengen jadi mumi. Nah, kita harus lihat konteks zamannya dulu. Zaman dulu di Jepang, sekitaran tahun 1000-an sampai 1800-an, hidup itu keras banget. Ada wabah penyakit yang gak ada obatnya, kelaparan di mana-mana karena panen gagal, sampai perang antar wilayah. Para biksu di Gunung Yamagata ngerasa kalau doa biasa itu sudah nggak mempan. Mereka mikir harus ada pengorbanan yang luar biasa gede supaya dewa atau alam mau dengerin doa mereka buat nyelamatin rakyat. Dari situlah muncul ide gila ini, namanya Shokushinbutsu. Mereka nggak mau cuma mati biasa terus dikubur. Mereka mau jadi Buddha hidup yang badannya tetap utuh selamanya, buat jadi simbol pelindung. Ritual ini nggak main-main karena makan waktu sampai 3000 hari atau sekitaran 9 tahun lebih. Tahap pertamanya itu soal makanan, dan ini benar-benar menyiksa. Bayangin, kalian harus ninggalin semua makanan enak yang biasa kalian makan. Nggak ada lagi nasi, nggak ada lagi sayuran enak, apalagi daging. Kenapa mereka ngelakuin ini? Karena musuh utama mumi itu adalah lemak dan air. Kalau badan kalian banyak lemaknya, pas mati nanti bakal gampang busuk dan bau. Jadi selama 1000 hari pertama, para biksu ini cuma makan kacang-kacangan sama biji-bijian yang mereka temuin di sekitaran hutan. Mereka juga olahraga berat, naik turun gunung, meditasi di bawah air terjun yang dinginnya minta ampun. Tujuannya cuma satu, bikin kadar lemak di badan mereka jadi 0%. Jadi badannya itu benar-benar cuman tinggal kulit yang nempel di otot sama tulang. Setelah mereka sukses jadi kurus kering, masuklah ke tahap yang lebih ekstrim lagi. Ini bagian yang paling gak masuk akal buat orang zaman sekarang. Mereka mulai rutin minum teh yang dibuat dari getah pohon urusi. Kalian tahu pohon urusi? Itu pohon yang getahnya dipakai buat bahan pernis kayu supaya meja atau lemari awet dan mengkilap. Getah ini aslinya beracun banget. Kalau kena kulit, bisa bikin iritasi parah. Tapi, para biksu ini malah meminumnya. Selain itu, mereka juga makan kulit pohon pinus dalam jumlah banyak. Logikanya gini, mereka mau bikin tubuh mereka jadi beracun bagi makhluk lain. Mereka pengen organ dalam mereka terlapisi bahan kimia alami dari pohon itu, supaya kalau mereka meninggal nanti, belatung, ulat, atau bakteri nggak akan mau nyentuh badan mereka. Mereka benar-benar mengawetkan diri mereka sendiri pakai bahan kimia alami, selagi mereka masih bisa ngerasain pahitnya teh itu. Nah, setelah bertahun-tahun cuma makan biji pinus dan minum getah beracun tadi, kalian bisa bayangin nggak kondisi badan mereka kayak gimana? Ini bukan lagi sekedar kurus, tapi sudah di tahap yang mengerikan. Kulit mereka bakalan berubah warna, biasanya jadi agak kekuningan atau pucat banget karena keracunan getah urusi tadi. Terus, dampak nyatanya yang paling terasa itu ada di pencernaan. Karena yang dimasukin ke perut itu cuma racun dan serat kayu. Perut mereka bakal sering kram hebat. Mereka bakal terus-terusan buang air kecil sampai cairan di tubuhnya benar-benar habis. Mata mereka bakalan makin cekung ke dalam, pipi kempot, dan buat gerak pun rasanya kayak narik beban ratusan kilo. Di tahap ini, tenaga mereka hampir sudah nggak ada. Buat ngomong aja susah, apalagi buat aktivitas kuil.
Banyak biksu yang di fase ini penglihatannya mulai kabur atau bahkan tremor parah karena sistem sarafnya sudah keserang racun. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, mereka nggak boleh berhenti. Kalau mereka berhenti atau menyerah karena nggak tahan sama sakitnya, semua perjuangan bertahun-tahun tadi dianggap hangus. Mereka harus tetap lanjut sampai titik darah terakhir. Anehnya, di tengah rasa sakit yang luar biasa itu, para biksu ini malah ngerasa seneng banget. Kenapa? Karena muncul yang namanya harapan. Di pikiran mereka makin sakit badannya, berarti makin luntur dosa-dosanya. Mereka ngerasa sudah hampir jadi Buddha hidup. Pas sudah ngerasa ajalnya sudah dekat, mereka bakal minta ke murid-muridnya buat masukin mereka ke dalam kotak kayu yang sempit banget. Kotak itu kemudian dikubur di dalam tanah sedalam 3 meter. Di dalamnya biksu ini cuma bisa duduk sila atau meditasi. Nggak ada ruang buat rebahan, nggak ada ruang buat gerak. Satu-satunya penghubung mereka sama dunia luar cuman sebuah pipa bambu kecil buat sirkulasi udara dan sebuah lonceng. Jadi tiap pagi mereka bakal bunyiin lonceng itu. Selama lonceng itu bunyi, berarti mereka masih hidup dan masih meditasi. Harapan mereka besar banget. Mereka yakin kalau mereka bakalan berhasil meninggal dalam posisi meditasi dan jasadnya tetap utuh. Mereka bakal jadi pahlawan buat rakyat. Mereka ngerasa pengorbanan ini adalah kunci surga. Padahal, kalau kita lihat secara medis, mereka itu lagi ngalamin dehidrasi dan gagal organ massal karena keracunan. Tapi disinilah realita pahitnya datang. Setelah lonceng gak bunyi lagi selama beberapa hari, murid-muridnya bakal nutup lubang udara bambu tadi dan makamnya bakal didiamin selama 1000 hari lagi. Setelah 3 tahun atau sekitaran 1000 hari, makamnya bakal dibongkar buat dicek jadi mumi atau malah jadi bangkai. Dan ini fakta yang jarang banget diceritain secara jujur. Dari ratusan biksu yang mencoba jalur Shokushinbutsu ini selama ratusan tahun, yang benar-benar diakui berhasil jumlahnya sedikit. Cuman sekitaran 20 orang lebih. Ada juga yang ngomong 24. Mayoritas gagal. Banyak makam yang saat dibuka isinya bukan tubuh yang utuh, tapi jasad yang sudah rusak atau tidak terawatkan sempurna. Kenapa bisa gagal? Faktornya banyak. Bisa karena kondisi tanah yang terlalu lembab, diet yang kurang ekstrim, atau proses pengawetan alami di dalam tubuh mereka yang memang tidak berjalan sesuai harapan. Dan nasib mereka yang gagal ini jarang dibahas. Mereka tidak dipuja, tidak dikenang sebagai Buddha hidup. Murid-muridnya akan menguburkan kembali jasad itu seperti pemakaman biasa, tanpa upacara khusus, tanpa nama yang tercatat dalam sejarah. Pengorbanan bertahun-tahun itu berakhir sunyi, dan justru disitulah paling manusiawi dan paling menyedihkan dari ritual Shokushinbutsu ini. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan besarnya. Kalau ritual ini dianggap mulia dan sudah jalan ratusan tahun, kenapa tiba-tiba dilarang? Jadi gini ceritanya. Semua berubah pas Jepang masuk ke era Meiji, sekitaran akhir tahun 1800-an. Saat itu Jepang lagi pengen banget ganti baju atau ganti pemerintahan lah. Mereka pengen dianggap sebagai negara modern yang hebat kayak negara-negara di barat. Pemerintah Jepang waktu itu mulai melihat praktik Shokushinbutsu ini sebagai sesuatu yang memalukan. Mereka mikir, masa negara modern penduduknya masih ada yang ngubur diri hidup-hidup. Buat pemerintah baru ini, Shokushinbutsu ini bukan lagi ibadah, tapi dianggap sebagai tindakan bunuh diri yang gak masuk akal. Akhirnya, keluarlah aturan hukum yang keras banget. Siapapun yang ketahuan ngelakuin ritual ini, atau bahkan orang yang cuma ngebantuin gali kuburannya atau nyediain kotaknya bakal ditangkap dan dipenjara dengan pasal pembunuhan atau membantu bunuh diri. Ada satu cerita terkenal tentang seorang biksu yang tetap pengen jadi mumi pas aturan ini sudah ada. Murid-muridnya sampai harus bohong soal tanggal kematian gurunya di catatan resmi supaya mereka nggak dipenjara sama polisi Meiji.
Tapi mayoritas biksu lainnya sudah nggak jalanin karena takut dengan aturan baru. Jadi praktik ini tuh berhenti bukan karena biksunya sudah nggak mau, tapi karena hukum negara sudah nggak ngasih celah sedikit pun buat para pelaku. Sejak dilarang itu, otomatis nggak ada lagi Shokusubutsu yang baru. Tradisi ini benar-benar mati total. Terus gimana nasib mumi yang sudah ada? Nah, untungnya mereka nggak dihancurin. Pemerintah masih ngebiarin mumi yang sudah berhasil untuk tetap tinggal di kuil-kuil mereka. Tapi statusnya mereka berubah. Yang dulunya dianggap sebagai sosok suci yang masih hidup dan lagi meditasi, sekarang statusnya jadi artefak sejarah atau warisan budaya. Kalian bisa lihat mereka sekarang di daerah Yamagata. Contohnya di kuil Dainichi atau kuil Churenji. Mereka ditaruh di dalam kotak kaca yang suhunya dijaga. Mereka nggak lagi dipuja sebagai Tuhan, tapi dirawat sebagai pengingat sejarah yang luar biasa ekstrim. Kalau kalian ke sana, kalian bakal ngelihat mereka pakai jubah biksu yang bagus banget. Duduk tegak, tapi ya itu, bentuknya benar-benar cuman kulit kering yang nempel di tulang. Suasananya mistis banget, tapi sekaligus bikin kita mikir keras soal tekad manusia. Terus apa sih intinya kita bahas ginian? Sebenarnya Shokushinbutsu ini ngasih lihat ke kita satu hal. Manusia itu kalau sudah punya keyakinan yang kuat, mereka sanggup ngelakuin hal-hal di luar nalar. Mereka milih jalan ini bukan karena pengen terkenal atau pengen viral, tapi karena mereka benar-benar pengen berkorban buat orang lain di zamannya. Tapi di sisi lain, ini juga jadi pembelajaran kalau zaman itu terus berubah. Apa yang dulu dianggap sebagai pengabdian paling tinggi, sekarang bisa dianggap sebagai tindakan kriminal. Karena nilai-nilai kemanusiaan kita juga terus berkembang. Kita belajar buat menghargai sejarahnya tanpa harus ngikutin caranya yang menyiksa diri. Jadi, Shokushinbutsu ini bukan cuma soal mumi, tapi soal gimana manusia pernah mencoba menembus batas antara hidup dan mati demi sesuatu yang mereka percayai. Bayangin aja kita harus duduk di dalam kotak gelap di bawah tanah sendirian cuma nunggu lonceng berhenti bunyi. Itu butuh mental yang gak main-main. Menurut kalian sendiri gimana? Apakah larangan pemerintah itu sudah tepat? Atau harusnya tradisi kayak gini tuh dibiarin buat mereka yang mau aja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan kita akan bahas kisah-kisah lainnya di konten selanjutnya.